Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5C? Hari ini kita akan mempelajari tema 5 subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Silakan disimak videonya, dipahami, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ayo kita mengingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan pada gambar berikut. Pada gambar tersebut tampak bahwa tanaman dimakan oleh kambing, kelinci, dan tikus. Kemudian tikus dapat dimakan oleh ular, burung hantu, dan serigala. Demikian seterusnya sehingga rantai makanan tadi akan membentuk jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. 2 diantaranya adalah sebagai berikut. Padi sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1, kemudian dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen 2, dan ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ada juga wortel sebagai produsen dimakan oleh kelinci sebagai konsumen 1, kelinci akan dimakan oleh serigala sebagai konsumen 2, dan serigala akan dimakan oleh harimau sebagai konsumen 3. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Seimbang berarti tidak ada salah satu komponen yang lebih ataupun kurang. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Sebagai contoh, perhatikan diagram jaring-jaring makanan pada ekosistem ladang berikut. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun dalam ekosistem tersebut akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu. Akibat dari menurunnya populasi ular dalam ekosistem sawah adalah populasi tikus, katak, dan kadal yang akan meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus.
populasi belalang akan menurun akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Contoh lainnya, jika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya, populasi tikus dan belarang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Akibat terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya memangsa tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Bacalah teks non-fiksi berikut. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Ancaman terbesar berasal dari manusia. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, kerusakan terumbu karang di Indonesia telah mencapai 70%. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa mempedulikan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan perairan sehingga mempengaruhi pertambahan jumlah ikan. Selain itu, terumbu karang juga mengalami bleaching atau pemutihan karang karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Untuk mengurangi kerusakan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mengembangkan kawasan konservasi. Untuk mengoptimalkan upaya konservasi ini, pemerintah menerapkan rencana baru, yaitu konservasi yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Berdasarkan teks tersebut, lengkapilah peta pikiran di bawah ini. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3, perhatikanlah jaring-jaring makanan berikut. Tuliskan 3 rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan tersebut beserta komponennya masing-masing. Dan yang ketiga, jelaskan akibat jika terjadi perubahan pada jaring-jaring makanan tersebut meliputi hal-hal berikut. A. Jumlah populasi burung kecil menurun tajam. Dan B. Jumlah populasi tikus meningkat tajam. Jawablah di buku tugas kalian. Sekian materi hari ini, sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.